Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 145. Puncak gunung itu lebar dan terbuka dengan semua jenis batu raksasa tergeletak berantakan. Setelah berjalan ke kedalaman hutan batu, semua orang hanya bisa menghela nafas. Ada banyak batu-batu raksasa dengan desain di atasnya. Mereka sangat hidup dan hidup, misalnya gagak emas yang mengejar kilat, seekor sapi yang berjalan di lautan, seekor burung peng raksasa yang melebarkan sayapnya untuk terbang. Semuanya memiliki bentuk dan bentuk yang berbeda. Diagram kuno yang ditinggalkan adalah dari semua jenis spesies. Tidak ada yang mengerti jenis pesan apa yang coba disampaikan oleh diagram ini, dan sejak zaman kuno, banyak jenius telah melewati sini untuk memahami dan mendapatkan pencerahan tanpa banyak keberhasilan. Mungkin itu hanya kisah tentang kejayaan masa lalu. Artefak berharga, di mana kamu sebenarnya? Pria kecil itu bergumam. Hutan batu sangat luas, dan ada terlalu banyak batu raksasa. Dia dengan hati-hati merasakannya, namun tidak menuai panen apapun. Bahkan berkomunikasi menggunakan simbol-simbol yang direkam dalam catatan primordial sejati terbukti sia-sia. Apa yang sedang terjadi? Beberapa makhluk sudah mendapatkan artefak berharga, jadi mengapa saya belum mendapatkan apa-apa? Pria kecil itu menggaruk kepalanya dengan bingung saat wajahnya yang kecil menjadi gelap karena kebingungan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan melihat bahwa beberapa, terbatas, dikelompokkan bersama, mendiskusikan sesuatu. Salah satu dari mereka membersihkan batu raksasa, dan yang lain dengan hati-hati mencoba mendapatkan respons darinya. Si kecil berjalan dari belakang dan menepuk salah satu bahu orang itu dan berkata, "Kakak, ada hasil." Benar-benar tangan kosong. Seorang tetua menggelengkan kepalanya, tetapi merasa ada sesuatu yang salah segera setelah itu. Ada yang salah dengan suara ini, mengapa begitu lembut? Semua dari mereka berbalik pada saat yang sama. Mereka hanya melihat bocah iblis dengan wajah kotor. Matanya sangat cerah saat dia berdiri di atas sebongkah batu kapur. Sambil berjingkat-jingkat, dia menepuk salah satu bahu orang itu seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. "Pergi!" Jenggot sesepuh yang bahunya ditepuk berdiri tegak. Ini adalah musuh hidup atau mati yang hebat Setelah membunuh sebagian besar keturunan mereka, kulitnya sebenarnya cukup tebal untuk mencoba menjadi teman, itu benar-benar menjengkelkan. "Kakak, perhatikan baik-baik citramu. Kami berdua adalah orang-orang yang mampu, dan perlu memiliki sedikit kemurahan hati, dan bahkan lebih banyak toleransi." Si kecil menginjak batu raksasa dan berjinjit, sekali lagi menepuk bahunya. Hidung sesepuh itu akan bengkok. Jika tempat ini tidak melarang pertempuran, maka telapak tangannya pasti sudah ditampar, mengenai bocah iblis itu sampai dia terbelah seperti bunga persik. "Brat, apa yang kamu lakukan jelas-jelas provokasi. Jangan berpikir bahwa kami tidak berani menggerakkan tangan kami." Yang lain tidak bisa terus menonton lebih lama, dan sangat membenci bahkan akar gigi mereka gatal. "Saudara-saudara tua, disinilah kalian semua salah. Lawan sejati adalah mereka yang menghargai bakat satu sama lain dan saling menghormati. Kita bisa bertarung dengan nyawa kita, tapi ketika kita duduk, kita juga bisa minum dan mengobrol dengan riang tentang peristiwa besar dunia ini." Si kecil tampak menyesal sambil terus menggelengkan kepalanya. "Bajingan kecil, yang ingin menghargai bakat bersamamu. Jika kami tidak di sini sekarang, Anda masih tidak akan menjadi lawan kami. Hanya satu jariku yang bisa menghancurkanmu sampai mati." Temperamen buruk seorang tetua meletus, matanya segera berdiri. "Kakak, kemarahanmu terlalu besar. Saya berani mengatakan bahwa di dalam 5 jeroan Anda,
simbol-simbol di hati Anda memiliki beberapa masalah. Dengan kemarahan yang membara, itu akan mempengaruhi keberuntungan alamimu di masa depan. Si kecil mengambil kesempatan untuk mendekat sambil menginjak bongkahan besar batu kapur, langsung mengalungkan lengannya di bahu si tetua dan memeluk lehernya. Pergi, pergi ke samping. Penatua ini meneriakkan jawabannya. Anak nakal jahat, kentut, berani bahkan mencoba menjadi saudara dengan sesepuh ini. Bagian terburuknya adalah belum lama ini, Anda berhadapan muka dengan kami untuk membunuh keturunan saya. Beberapa tetua semuanya marah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak bisa menggunakan kekuatan, mereka benar-benar akan menerkam untuk mengulitinya hidup-hidup. Pada akhirnya, si kecil menggelengkan kepalanya dan menepuk pundak mereka. Kemudian, dia menampar pantatnya sebelum berbalik dan pergi. Anak sialan ini! Orang-orang ini hampir menjadi marah. Di samping, Violent AP yang tinggi dan berani, sepenuhnya kembali tertawa dengan suara ho-ho. Setelah itu, ia menatap pria kecil itu dengan mata penuh kebencian. Itu bahkan memenuhi udara dengan niat membunuh. Inilah spesies archaik yang dia temui di kaki gunung. Pria kecil itu meliriknya dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Gorila, jangan coba-coba berteman denganku. Saya tidak akrab dengan Anda, dan tidak akan menghargai bakat dengan Anda. Karena kamu humanoid, aku tidak punya cara untuk melemparkanmu ke dalam pot." Kera yang kejam itu menjadi sangat marah. Itu memukul dadanya dan benar-benar ingin mengaum ke langit. Namun, pada saat terakhir, ia menutup mulutnya dengan tergesa-gesa, menelan udara yang teredam. Suara angin bocor dipancarkan dari mulutnya. "Gorila, apa yang kamu tertawakan? Apakah yang saya katakan lucu? Anda benar-benar menutupi mulut Anda untuk menyembunyikan tawa Anda." Pria kecil itu memelototinya. Kera yang kejam itu berbalik dan berlari. Seluruh tubuhnya menggigil, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir mulutnya. Ia tidak berani melepaskannya saat asap putih keluar dari hidungnya. "Gorila, kenapa kamu lari? Jika Anda memiliki sesuatu yang menyenangkan untuk dibicarakan, maka katakan dengan lantang agar kita bisa bahagia bersama. Menjadi bahagia sendirian tidak sebaik bahagia bersama. Kamu terlalu egois." Gorila itu benar-benar tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan bahkan telinganya mulai mengeluarkan asap putih. Itu melebarkan kedua kakinya yang besar dan akhirnya keluar dari hutan batu. Setelah itu, tiba-tiba melompat dari puncak gunung. Baru sekarang dia melepaskan tangannya yang besar dan mengaum ke arah langit, "Monyet berkulit kuning, jangan biarkan aku menangkapmu. Aku akan mencabik-cabikmu." Itu jatuh sekitar 10 jam di bawah dan berdiri di atas batu raksasa. Menggunakan kekuatan untuk memukul dadanya, itu terdengar seperti guntur yang teredam. Suara itu mengguncang langit dan bumi saat menjadi gila di sana. "Monyet tua, kera bersenjata transparan, kalian semua harus berhati-hati." Di bawah sana, gorila itu berkata bahwa dia akan mencabik-cabik kalian dan memakanmu dalam satu gigitan. Si kecil mengingatkan mereka dengan niat baik. Monyet-monyet ini terdiam, memutar mata mereka bersamaan. Si kecil berjalan mondar-mandir mencari artefak berharganya sendiri. Ketika dia tiba di depan batu yang sudah usang, dia tiba-tiba bergetar dan mulai menggigil kedinginan. Alasan dibalik ini adalah karena suara mendesing yang suram sekali lagi terdengar di samping telinganya. "Pedangku! Pedangku!" Dia mengangkat tangannya, tiba-tiba memperlihatkan cermin berharga Suwani. Dia melihat pantulannya, melihat sederet karakter hitam muncul di dahinya. Helaian kabut gelap terpancar, menempel di sekitar telinganya. "Kakek hantu, kamu selalu menangis. Beri saya beberapa petunjuk konkret, atau bagaimana saya akan menemukannya." Si kecil mengalami depresi.
Tepat pada saat itu, batu compang-camping yang panjangnya bahkan tidak sampai 2/3 meter mulai mengeluarkan asap hitam. Itu retak, mengeluarkan suara kaca-kaca sebelum akhirnya membelah. "Ah, menemukannya!" Si kecil sangat gembira. Dengan teriakan kaget seperti ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Mereka semua terkejut karena orang lain memperoleh artefak yang berharga. Itu membuat mereka sangat cemburu. Namun, ketika mereka melihat batu compang-camping itu, mereka semua menjadi kehabisan kata-kata. Kemudian, ketika mereka melihat bahwa tidak ada cahaya warna-warni di sana dan malah api yang menyembur keluar, mereka semua mulai menyeringai. Harta macam apa ini? Lupakan simbol, bahkan tidak ada sedikit pun uap yang menguntungkan. Sebaliknya, seolah-olah ada kotoran sapi kering yang terbakar, mengeluarkan asap hitam jenis ini. Dahi si kecil juga memancarkan benang hitam. Mengapa itu tidak menciptakan sesuatu yang berbeda? Itu tampak seperti membakar kayu bakar di dalam gua. Asap tebal dilepaskan di mana-mana, ini terlalu tidak enak dilihat. Pada akhirnya, asap hitam menyebar, memperlihatkan lembaran logam yang pecah. Itu sejelek mungkin, dan berkarat sampai penuh noda. Itu telah berkarat sampai hampir membusuk. Hanya setelah pengamatan yang cermat, orang akan menyadari bahwa ini adalah pedang. Dekorasi pada porosnya sudah membusuk, dan hanya tulang pedang yang tersisa. Itu hampir tidak cukup untuk digenggam oleh tangan. Pedang itu benar-benar memiliki kepribadian. Haha. Semua orang mulai mengejeknya, dan beberapa dari mereka tidak bisa tidak mengejeknya. Pria kecil itu menggelapkan wajah kecilnya, juga merasa bahwa pedang ini terlalu sederhana dan kasar. Apakah ini masih bisa digunakan? Suara kaca terdengar, dan sebagai hasilnya, dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Kulit batu yang sebelumnya terbelah sebenarnya ingin menutup, sekali lagi melilit pedang. Pria kecil itu mengerutkan hidungnya dan berjongkok dalam sekejap. Tangan kanannya mencengkeram gagang pedang dan menariknya keluar. Namun, tiba-tiba tidak bergerak sedikit pun, membuatnya terkejut. Tepat pada saat itu, gelombang surga yang meluap dengan niat membunuh menyerbu ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, dia melihat segunung mayat dan lautan darah. Adegan darah yang mengalir melalui tanah besar muncul, dan makhluk tak berujung dimusnahkan. Jenis aura ini terlalu menakutkan, cukup untuk menghancurkan seorang jenius. Bahkan tubuh fisik kuat si kecil gemetar, langsung menciptakan luka. Seteguk darah segar menggelegak, dan dengan paksa ditelan. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi, tetapi si kecil sudah mengerti bahwa pedang ini terlalu kuat. Itu sama sekali bukan benda biasa, dan jelas merupakan senjata pembunuh hebat yang ditinggalkan oleh orang-orang kudus. Gelombang niat membunuh mengalir tanpa henti, terus-menerus melewati tubuhnya. Si kecil mencoba yang terbaik untuk menahannya. Akhirnya, dia bisa menahannya, pikirannya kaget. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa semua orang itu gagal di masa lalu. Jika dia diganti untuk orang lain, tubuh fisik mereka pasti akan hancur. Tepat pada saat ini, hiasan di rambutnya, pagoda kristal sepanjang jari, bersinar dengan secercah. Semua niat membunuh segera didorong kembali seperti gelombang. Semua orang memperhatikan perilaku aneh pagoda kecil itu. Si kecil menghela napas, diam-diam menenangkan dirinya dan sedikit pulih. Dia sekali lagi perlahan menarik pedang, dan dengan suara kianglang, pedang kuno itu terlepas dari batu yang membusuk, muncul di tangannya. Peuci 1. Banyak orang segera mulai tertawa. Pedang ini terlalu usang, hampir kehilangan bentuk pedangnya. Tubuh pedang itu penuh dengan bekas karat, dan panjangnya hanya 1/3 meter karena sebagian besar hilang setelah dipatahkan. Bahkan bagian yang tersisa rusak, dan ada jejak yang jelas saat disatukan.
Permukaan luar pedang itu bergelombang, seolah-olah ada bagian yang akan membusuk. Sekelompok orang semua menggelengkan kepala. Untuk artefak archaik yang bertahan sampai sekarang sudah merupakan hal yang luar biasa. Banyak dari mereka sudah rusak, dan ini adalah hal yang sangat biasa. Bocah iblis ini sangat disayangkan, menghadapi senjata yang rusak dan cacat. Kondisi pedang patah ini terlalu mengerikan. Anda harus kembali dan memperbaikinya sepenuhnya, hehe. Itu benar-benar cocok denganmu. Bahkan kera keras itu tidak bisa menahan kata-katanya yang merendahkan. Mulut berdarahnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi seputih salju yang ganas sambil terus tertawa di sana. Kamu harus menambahkannya ke koleksimu dan menganggapnya sebagai hartamu yang paling berharga. Seorang individu terbatas, mencubit janggutnya dan menjadi benar-benar santai. Ketika si kecil menemukan artefak berharga tadi, mereka langsung panik. Anda harus memahami bahwa ini adalah artefak kuno, dan siapa yang tahu jika beberapa harta dunia yang mengejutkan akan muncul atau tidak. Meskipun rusak, pada akhirnya tetaplah artefak kuno. Bawa kembali dan rawat dengan baik. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti akan mengembangkan semangat lagi. Individu terbatas lainnya yang relatif lebih muda dia, Jack. Haha. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepala terus-menerus. Wajah si kecil menjadi gelap dan tidak mengatakan apa-apa. Itu karena dia tahu bahwa pedang ini jelas tidak biasa setelah menciptakan niat membunuh yang mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan beratnya saja sudah cukup untuk menakut-nakuti orang sampai mati. Tampaknya akan membusuk, tetapi setelah diambil, beratnya beberapa puluh ribu jin, ini masih berat setelah sebagiannya putus. Inilah tepatnya kekuatan menakutkan dari tubuh si kecil. Orang normal pasti tidak bisa mengangkatnya seperti jerami padi. Sambil memegangnya di tangannya, dia membaliknya saat dia melihatnya. Pedang tulang tidak memiliki ujung yang tajam, dan area yang tidak berkarat berwarna hitam. Ada beberapa pola kabur di atasnya, dan tubuh pedang itu sedingin es. Matamu benar-benar buruk. Kalian semua bahkan tidak bisa mengenali pedang ilahi yang begitu unik, namun berani mencemooh. Hiks. Si kecil menggelengkan kepalanya dan membawa pedang di punggungnya seolah-olah dia tidak peduli tentang mereka. Semakin dia berbicara seperti ini dengan rasa ketidakpedulian, semakin membuat yang lain percaya bahwa itu adalah sepotong baja yang membusuk. Itu segera menyebabkan gelombang tawa yang menderu. Saat batu itu baru saja retak, kabut hitam menyembur keluar. Kabut itu adalah aura mengerikan dari medan perang kuno. Bahkan artefak yang kuat akan perlahan membusuk di bawahnya. Telah disegel sejak zaman kuno, terus-menerus disertai dengan aura gelap yang mengerikan ini. Jika itu benar-benar masih memiliki roh, maka itu akan benar-benar menjadi pemberontakan surga. Harimau putih muncul. Itu sangat dingin dan terpisah, membawa sedikit ejekan di dalam pupilnya. Jelas bahwa itu bersukacita dalam malapetakannya. Kalian tidak mengerti. Pria kecil itu tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Dia menggosok pedang berkarat di punggungnya dan berpura-pura mengucapkan kata-kata yang berani dan visioner. Sejak kamu telah melihat cahaya, ketenaran dan kemuliaanmu akan sekali lagi tersebar luas di bawah langit. Sekelompok orang mencibir. Kera keras, dibatasi, dan macan putih semua menatap si kecil. Dia tidak mendapatkan artefak berharga yang cukup menakjubkan, jadi ketika dia pergi, itu akan menjadi waktu terbaik untuk membunuhnya. Sekelompok orang memasuki hutan batu yang dipimpin oleh seorang wanita muda. Rambutnya yang indah berwarna hitam legam, dan dahinya putih penuh dan berkilau. Dagunya tajam, dan dia memiliki sepasang mata yang cerah dan gigi yang putih. Dia sangat cantik, dan membawa semacam sifat spiritual. Inilah tepatnya putri negara api, dan meskipun dia baru berusia 15 atau 16 tahun,
sosoknya sangat luar biasa. Lekukannya naik dan turun, tampak hampir sempurna. Pupil matanya berkeliaran seperti ombak, berkedip-kedip. Lehernya putih bersih seperti salju, dan dadanya penuh. Pinggangnya kecil, dan kakinya ramping, langkahnya memancarkan keindahan bunga teratai. Kulit Huo Ling-er putih berkilau seperti giok kambing. Tubuhnya memiliki lapisan cahaya yang mengelilinginya, dan sepasang lengan lotusnya melingkari serigala kecil yang pucat. Itu berbulu dengan mata besar, dan dengan sepasang sayap kecil di punggungnya, itu sangat lucu. Di belakang Putri Negara Api ada beberapa individu berjubah. Jelas bahwa mereka adalah individu yang terbatas, dan mereka adalah orang-orang yang menyusup ke gua ilahi untuk mengeluarkan keturunan dewa. Mereka sangat kuat, dan luka mereka saat itu telah lama pulih. Selanjutnya, 5 jenius Heaven Mending Pavilion mengikuti di belakang, tidak ada dari mereka yang mati di sepanjang jalan. Semua orang menatap mereka dengan heran. Untuk dapat membawa kelompok sebesar itu, jelas bahwa mereka bukanlah orang biasa, mereka pasti cukup kuat. Yi, ini Putri Negara Api, Putri Kaisar Manusia. Seseorang berteriak ketakutan. Dengan kata-kata ini diucapkan, terlepas dari apakah itu ahli manusia atau jenius dari ras lain, mereka semua menghirup udara dingin. Kaisar Manusia itu membuat segala sesuatu di bawah langit bergetar, dengan pencapaian yang diberkati oleh keberuntungan alam. Dia terlalu kuat, dan ada banyak ras kuat yang tidak berani memprovokasi dia. Mereka semua ingin mundur. Si kecil membawa pedang patah di punggungnya dan berjalan seperti model yang hebat. Dia langsung tiba di depan Huo Ling-er dan berkata, "Adik perempuan, jangan takut di sini. Dengan kakak senior ini melindungimu, tidak ada yang berani menetapkan ide mereka padamu." Mata besar dan hitam seperti permata Huo Ling-er terangkat saat dia berteriak, "Mengapa saya membutuhkan perlindungan Anda? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, bocah iblis ini jelas mengambil kesempatan, namun dia berbicara seolah itu adalah sesuatu yang diharapkan." Itu membuatnya sangat marah sehingga dia ingin menyerang. Apalagi dia lebih tua dari si kecil. Jika mereka benar-benar pergi dengan gelar kehormatan, dia harus menjadi kakak perempuan senior. Pada akhirnya, dia akan selalu dipanggil adik perempuan, jadi dia sudah dalam suasana hati yang buruk sejak lama. Pria kecil itu mencubit serigala kecil itu, dan dewa muda itu segera bergegas ke dadanya, membawa serta aroma unik Huo Ling-er. Itu menggosok dirinya sendiri ke tubuhnya, mengekspresikan keintimannya. Putri Negara Api melompat lagi dan lagi, berbicara dengan marah, "Aku mengangkat orang yang tidak tahu berterima kasih." Sepanjang jalan, segala macam hal baik diumpankan padanya. Pada akhirnya, ketika bertemu dengan si kecil, ia segera membelot. Si kecil tersenyum bahagia sebelum berbalik ke yang lain, berkata, "Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Ini adalah adik perempuan saya yang berada di bawah perlindungan saya. Tak satu pun dari Anda diizinkan untuk secara acak memiliki ide tentangnya, jika tidak, saya tidak akan sopan." Suara tawa lepas. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.